Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radhiyallahu anhum. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain ila hendaknya seorang pedagang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala sesuatu, terutama dalam masalah takaran dan timbangan, karena kedua hal ini sangat berbahaya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun." Yang artinya, celakalah besar bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Nabi Muhammad SAW juga berpesan kepada para pedagang, "Innakum walaitum amran halakat fihil umam sabiqah al-mikyalu wal mizan." Artinya, sesungguhnya kalian telah mengemban satu perkara yang mana umat-umat terdahulu celaka di dalamnya, karena takaran dan timbangan. Jadi, ia harus berbuat adil, yaitu memberi dan mengambil dengan takaran yang sama, bahkan harus berhati-hati. Seandainya ia melebihkan sedikit ketika memberi dan sedikit mengurangi ketika mengambil, maka sudah pasti hal ini lebih utama dan lebih selamat. Inilah yang dilakukan oleh sebagian salafun sholihin radhiyallahu anhum. Bahkan sebagian dari mereka berkata, "Aku tidak akan membeli neraka wail dari Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran karena satu butir makanan." Kenapa gara-gara satu butir makanan kita mendapatkan neraka? Na'udzubillah. Maka dari itu mereka melebihkan, kadang-kadang kalau ditimbangkan dilebihkan, bukan dikurangi, supaya lebih ihtiyat, lebih menjaga-jaga. Kalau sekilo lebih sedikit. Yang ia maksud dengan wail adalah yang ada dalam firman Allah, "Wailul lil mutaffifin." Artinya kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang. Yang ia maksud dengan sebutir makanan adalah harta yang sedikit. Di antara keutamaan bagi orang pedagang adalah memberi keringanan bagi orang yang menyesal dengan pembeliannya, memberi kemudahan bagi orang yang kesulitan, memaafkan orang yang suka menunda pembayaran, memberi pinjaman bagi orang yang berhutang. Pahalanya besar benar. Kita ngutangin orang 50 juta. Setiap hari kita dapat pahala seperti sedekah 50 juta. Kalau kita ada orang hutang, orang hutang 1 miliar sama saya, tidak bayar, 10 tahun tidak bayar, itu Allah pahalakan. Allah tulis pahala kita setiap hari bersedekah 1 miliar. Itu pahala orang yang meminjamkan. Memang berat meminjamkan itu, karena dia kalau orang minta, palingan orang minta 100.000, 1 juta, 10 juta. Pinjam ini biasanya lebih dari itu. Jadi agak berat orang mau memberikan pinjam, karena orang itu merasa akan mengembalikan juga. Nah, orang pedagang yang meminjamkan hutang atau mengutangi barang dan lain-lainnya, itu setiap harinya dia mendapatkan pahala yang dia hutangi tersebut. Oh, Beb, si bulan hutang sama saya 50 juta, nanti bayar lagi, masuk lagi, hutang lagi, terus hutang. Setiap hari kita mendapatkan pahala itu. Besar pahala orang-orang yang
yang mau berdagangnya asal benar saja, pintu surganya banyak juga untuk orang pedagang ini. Itulah Nabi Muhammad. Beliau adalah pedagang. Nah, orang-orang yang memaafkan orang, memang sifat maaf ini di mana-mana harus kita letakkan ya. Ketika berdagang, maafkan kepada orang yang suka menunda-nunda pembayaran. Waduh, sakit hati memang. Minggu depan ya enggak, tahun enggak. Minggu depan enggak, terus sampai setahun enggak bayar juga. Nah, kita maafkan aja, kita dendam juga tak ada ini. Ya, lebih baik kita tagih, tapi kita maafkan. Memberi pinjaman bagi orang, Allah nanti ganti kadang-kadang. Ini bikin sulit, datanya sebelah kanan nanti masuk rezeki. Rezeki yang tidak bikin sulit, rezeki yang nikmat diganti berlipat-lipat ganda. Kenapa? Karena kita memaafkan ini bukan lain karena Allah. Kalau tidak mandang Allah, tidak. Kalau tidak mandang Allah, kita mungkin bisa marah, bisa ribut. Tapi karena kita pengen Allah senyum sama kita. Karena ada pegangan hidup. Orang kan dulu bilang, tidak ada lagi yang kita segani sekarang. Tidak ada lagi yang kita segani. Allah yang melihat kita tidak segan. Semua hidup kita ini untuk Allah, untuk Nabi Muhammad. Jadi kita hidup, kalau merasa dilihat Allah terus, semangat hidup kita. Ada kekasih kita, ada orang, ada zat yang sangat sayang sama kita yang memperhatikan kita. Kita hidup pengen dilihat dia terus, supaya dia sayang sama kita. Nikmat kalau kita sudah dekat sama Allah, ada kita pegangan hidup kita. Berbuat apapun pengen dilihat dia. Bangun tidur udah ngerasa dilihat Allah. Berbuat ini dilihat Allah. Memaafkan orang karena siapa kau? Maafkan orang. Allah melihat aku senang dia. Karena Allah paling senang sama hambanya yang memberikan maaf. La ilaha illallah. Hidup ini ada yang kita pandang. Siapa bilang tidak ada yang disegani lagi. Ya, manusia makhluk mungkin kita lihat dunia begini, manusia macam-macam. Allah dari dulu Allah semuanya orang bahari dulu beribadah karena Allah SWT. Jangan sampai sesat, jangan sampai nyasar kita ya. Maafkanlah yang suka menunda pembayaran, berarti sakit benar hati kalau ditunda-tunda. Kayak dibungulinya kita, kayak dibohonginya. Kayak dianggap anak kecil, kayak dijadikannya pengemis dulu ketika dia susah, kita tolongin cepat. Tapi sekarang mau bayar sulitnya, ya Allah memang. Tapi pandang Allah, ya kalau kita memaafkan itu, karena diri kita memang sakit. Tapi gara-gara kita memandang Allah, hilang insya Allah, cabut itu penyakit. Nah nanti Allah akan ganti dari jalan yang lain. Kalau ini orang tidak mau bayar juga, Allah ganti dari jalan lain. Tiba-tiba lah tanah kita beli dulu cuma 500 rupiah atau 1 juta. Contohnya dibeli orang 100 juta. Di situ Allah ganti semuanya. Tanah kita beli 200 juta dibeli orang 20 miliar. Allah. Ini semuanya berkat kita beradab, berakhlak dan beramal karena Allah dengan Allah senyum. Pengen Allah sayang sama kita. Memberi pinjaman bagi orang yang berhutang. Memang berdagang ini tidak bisa lepas dari hutangnya. Tapi kita harus tahu, jangan sampai salah orang. Kalau kita tahu ini orang tukang ini, jangan dihutangi. Tukang tipu dan lain-lainnya. Dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Jadi memiliki kebutuhan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nabi SAW bersabda, "Man aqala nadiman bai'atahu aqala Allah athratahu yawmal qiyamah." Barang siapa yang menerima penyesalan orang yang membeli barang, orang nyesel membeli barang sama kita, mungkin gara-gara buruk apa bagaimana, insya Allah akan menghapuskan dosanya kelak di hari kiamat. Menerima penyesalan orang yang membeli barang. Ada orang beli barang kita, ini tidak jadi, nyesalin, tidak dikembalikan. Kita bilang ya sudahlah, kalau kamu tidak mau kita kembalikan.
maka Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosanya kelak di hari kiamat. Masya Allah. Semuanya Allah ini apapun kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Semua diganti, tidak ada. Asal kita beramal ini karena Allah. Inna Allah ta'ala bi'abdin lam ya'mal khairan qad wa yura annahu kana yudayinun nas wa kana ya'muru ilmanahu bitaysir 'ala al-mu'sir wa tajawuzi 'anil musir wa yaqulu la'alla Allah yatajawazu 'anna wa qala Allah lahu nahnu awla bidzalika minka wa tajawaz 'anhu ya Allah. Yang artinya sesungguhnya Allah mendatangkan seorang hamba yang tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali. Waktu di dunia tidak ada kebaikannya. Cuma satu ini aja kebaikannya apa? Namun hanya saja ia dahulu suka memberi hutang kepada orang-orang. Dan ia menyuruh pembantunya untuk memudahkan bagi orang-orang yang sulit membayar. Yang sulit membayar tak usah ditekan, tak usah diminta. Tapi kita tagih terus, tangan kita tekan. Dan memaklumi orang yang suka menunda pembayaran. Ini orang tidak ada amalan cuma itu. Ngutangin orang, tapi dia tidak bikin orang sulit. Ia berkata, semoga Allah mau berkenan memaafkan kita nanti. Allah berfirman kepadanya, kami lebih pantas melakukan ini daripada dirimu. Maka ia pun memaafkannya. Allah maafkan akhirnya. Dia berharap dulu, mudah-mudahan dengan kita tidak begini, Allah maafkan kita. Akhirnya Allah pun cepat maafkan dia, kata Rasulullah. Memang namanya amalan baik ini ada ujiannya. Tapi habis ujian madu dapat madu. Nah akan sia-sia. Nah di tahun ini, tahun depan, tiba-tiba tak bisa ngomong lagi, Allah menangis, kita malu sama Allah. Allah sebentar membolak-balik. Allah sebentar membolak. Ada orang berapa tahun tidak dibayar, 12 tahunan tidak dibayar. Orang ngerasa sudah dizolimi sama perusahaan. Tiba-tiba muncul datang orang mencari, mau bayar hutang. Subhanallah, sudah 12 tahun. Bukan uang kecil lagi. Orang ini hampir bangkrut. Ini Habib menyaksikan bukan baru bulan kemarin ini. Hampir dia bingung, ya Allah. Sudah memang lagi tidak ada duit orang ini. Kalau ketemu Habib, ya Allah, bagaimana itu kan? Mudah-mudahan. Dan banyak pembacaan. Suruh baca sholawat setiap hari. Baru dia baca berapa sholawat, subhanallah. Tiba-tiba bilang, alhamdulillah. Perusahaan yang dulu utang sama anak sampai ini saya hancur semuanya. Sekarang mau bayar utangnya. Alhamdulillah. Jadi bayar cicil apa? Saya tidak mau cicil. Sudah 12 tahun, masa mau dicicil? Saya bilang harus kontan. Mudah-mudahan. Nah di sini kita lihat berkat dia bersalawat. Berkat juga waktu itu sudah bilang, mau dia perusahaan besar, ulun maafkan mereka sudah. Ya Allah, dia bilang, besar ini uang hampir puluhan miliar, 25 M. Sudahlah, sana datang ke perusahaan tidak dianggap. Karena berbisnis sama orang yang kuat. Orang yang kuat ini sama dengan orang lemah di depannya. Sapam saja berlari. Mau lagi utang tidak bisa. Kita mungkin lagi 1 miliar ini, puluhan miliar sampai, tapi terhinakan dalam bagian tersebut. Mereka minta tolong, kami tolong ini sekarang. Bukan kayak orang dihina. Karena orang kuat tadi. Akhirnya ketemu pernah juga batunya. Ada masalah bagaimana, mesti harus ada tanda tangan orang-orang ini tadi. Nah, mau tidak mau dia bayar. Subhanallah. Ini caranya Allahnya saja untuk menguji manusia tadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam hadis yang lain baginda Nabi Muhammad SAW sabda, Ra'aitu lailatal usriya bi ala babil jannah. As-sadaqah bi 10 amthaliha wal qardu bi 18. Artinya pada malam aku diisrakan, aku melihat
Aku melihat pada malam aku diisrakan, aku melihat tertulis pada pintu surga, sedekah mendapat pahala 10 kali lipatnya, sedangkan pinjaman mendapat balasan 18 kali lipat. Hindarilah menjual sedekah, kita dapat pahala 10 kali lipat. Sedangkan pinjaman mendapatkan apa? Balasan 18 kali lipat. Orang ngutang ini lebih pahalanya lebih besar karena bebannya besar. Hindarilah menjual barang yang telah disepakati dengan orang lain dan membeli barang yang telah disepakati oleh orang lain. Contohnya ia berkata kepada si penjual atau si pembeli yang masih dalam jangka waktu pilihan bagi orang lain, aku akan menjual kepadamu dengan harga yang lebih murah dari harga orang itu. Atau mengatakan aku akan membeli darimu barang ini dengan harga yang lebih mahal dari harga yang ia tawar. Hal ini adalah perbuatan haram yang terlarang. Begitu juga Najasyi, jual beli Najasyi, yaitu menawar barang dengan harga yang tinggi tanpa ada keinginan untuk membelinya dengan tujuan untuk menipu orang lain. Untuk menipu aja, nanti aku beli segini, jangan jual sama orang lain, nggak tahu ini nggak dibeli. Ini namanya be'un Najasyi. Jangan begitu. Dan yang perlu dihindari juga adalah menimbun makanan, karena hal ini sangat diharamkan. Bahkan telah disebutkan dalam berbagai riwayat yang memberi ancaman keras tentang hal ini, sebagaimana dalam sabda Nabi SAW, "Man ihtakara ta'aman arba'ina lailatan faqad bari'a min Allah wa bari'a Allah minhu." Artinya, barang siapa yang menimbun makanan selama 40 malam, maka ia telah terlepas dari pertanggungan Allah, dan Allah pun melepas pertanggungannya. Allah tak mengurus rezekinya lagi, Allah tak melihara dia lagi. Nabi SAW bersabda, "Al-jalibul marzuq wal muhtakirul mal'un." Orang yang melebihkan makanan untuk orang lain akan dijamin rezekinya, sedangkan yang menimbun makanan untuk orang lain, maka ia akan dilaknat. Menimbun makanan supaya bisa jual mahal nanti sama orang lain. Nah, maksudnya begitu. Kalau orang beli makanan banyak-banyak untuk bagi-bagikan orang, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan mereka riayah, rezeki, jaminan yang sangat mulia. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tajidu illa khati'." Tidak ada orang yang menimbun makanan kecuali seorang pendosa, orang yang hobi begitu, orang pendosa. Nabi SAW bersabda, "Man ihtakara ta'aman arba'ina yawman thumma tasaddaqa bihi lam yakun lahu kafarah." Orang siapa menimbun makanan selama 40 hari lalu ia menyedekahkannya, ketahuilah bahwa perbuatannya ini masih belum menggugurkan dosanya. Jadi kalau ada makanan, tidak usah kita kumpul-kumpulin makanannya. Ini memang ada untuk niat orang yang mau hobi nimbun makan, itu mengumpul makanan supaya untuk dijual. Nah, jika 40 hari kita simpan makanan itu, walaupun untuk disedekahkan, kapan 40 hari? Setelah 40 hari tidak bisa menembus dosanya. Dosa menimbun makanan. Jadi kalau ada makanan itu bisa sudah. Kita punya makanan langsung habiskan, bagikan. Paling tidak seminggu sudah habis makanan itu. Oh, ini berlebih makanannya. Habib larang sekali kalau di rumah ada makanan langsung habiskan, jangan disisa-sisakan makanannya. Bagi-bagi. Kalau memang ada memang untuk dibagi, untuk disimpan 1-2 hari, seminggu, yang lama-lama bagikan. Jangan sampai ada. Ya. Oh, saya mubazir, memang ada yang sifatnya ini masalah penimbunan beda ya, tapi aslafun sholihin ini menimbun niat untuk menjual. Tapi salafun sholihin, para awliya sholihin untuk makanan biasa, kita mengundang orang atau makanan yang kita buat di majelis kah, atau kita buat jamu tamu kah,
Itu kalau nggak habis, bagikan sudah. Kalau bisa habis, bagus itu, bagus sekali. Jangan sekali kita nyimpen makan. Nah ini tidak dimakan juga. Banyak orang hobi nyimpen makan. Siapa yang makan nggak tahu juga. Sampai di rumah busuk semuanya. Buah-buahan busuk, pisang busuk. Hobi, untuk apa ini hidup? Makanan ini, ambil sini, ambil berapa bungkus nasi nanti. Ya Allah, majelis kita ini mau untuk Rasulullah. Ada majelis sibuk di makanan. Cerita majelis apa? Cerita ini makanan satu kotak itu. Ada bilang, kenapa kalian ini cerita kotak-kotak kita? Ini cerita Rasulullah di majelis. Sudah-sudahlah cerita-cerita hidup dengan makanan-makanan begini. Yang penting kita jamu tamu sebaik mungkin. Gimana senang tamu, makannya senang, minumnya senang. Karena orang yang senang-senang menyimpan makanan ini tidak bagus. Makanan itu dikeluarkan, kasih tamu senang-senang. Kalau punya duit, kasih jamuan yang bagus. Tidak punya duit, cara tidak punya duit, bagaimana mau paksakan diri kita. Yang penting jangan nyimpen. Saya pesankan khususnya yang sibuk di pengurusan makanan ini untuk pos majelis ini saya pesan lagi untuk jangan nyimpen makanan. Ada makanan keluarkan, habiskan sudah satu hari. Besok urusan besok ya. Besok urusan besok. Insyaallah ada rezekinya lagi dari Allah. Kalau tidak ada pun makan secukupnya. Ada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini orang yang menimbun ini lain lagi, menimbun untuk menjual ya. Ditimbun makanan untuk dijual. Maka dosanya sangat besar. Walaupun nanti dia sedekahkan, tidak laku lah disedekahkan. Tetap dosanya masih ada. Kata Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa membayarnya. Dalam sebuah hadis disebutkan, Innal hakirina wa qatalatan nufus yuhsyaruna yawmal qiyamah ma'an. Sesungguhnya para penimbun dan para pembunuh akan dibangkitkan bersama-sama kelak di hari kiamat. Nah kita bilang untung, kita untung. Kalau kita timbun minyak, untung kita minyak goreng, minyak ini. Nanti jual laku, ini akan berkumpul semuanya. Berkumpul dengan orang yang membunuh. Ya Allah. Arti menimbun adalah seorang membeli makanan ketika harga sedang melonjak tinggi dan masyarakat sangat membutuhkan makanan. Lalu ia menyimpannya dan menahannya agar ia bisa menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Ini yang dimaksudkan dengan menimbun. Tetapi apabila ia membelinya sewaktu harga sedang turun dengan niat menyimpannya untuk persiapan sewaktu harga melonjak atau stok makanan sudah melebihi kebutuhan, takut nanti tidak ada stok, kita nyetok barang, tak apa-apa. Atau takut nanti kalau tidak nyetok sekarang nanti harga naik. Ini bukan menimbun namanya ya. Saya beli sekarang ini, kenapa? Stok aja di kalau Ramadan nyetok barang harga naik. Ini namanya menimbun, tidak menimbun. Kalau menimbun itu memang dia tahan ini semua barang di bloknya semuanya, tahannya tidak keluar ini barang supaya naikkan harga. Orang mau jual tidak bolehnya dulu di blok semuanya, monopoli ya istilah katanya. Mau monopoli, tapi kalau kita beli sekarang kita mau beli sekarang ini. Nanti kalau Ramadan naik semuanya bubuhannya ini. Yang dulu modalnya 1.000 jadi 2.000. Ini sekarang kami beli dulu, ada apa? Itu bukan menimbun namanya. Atau takut stok tak ada, kalau kita tidak nyetok sekarang nanti bulan depan stok habis. 2 bulan lagi habis. Kalau mau nyetok sekarang ini stok barang terus, ambil barang. Nanti insya Allah Ramadan tinggal jual aja. Syakban, Ramadan itu tinggal jual barang. Nah kalau begini bukan menimbun namanya. Maka hal ini pun masih tidak terlepas dari hukum yang sangat makruh dan masih dalam masalah yang sangat besar. Karena ia menginginkan harga cepat melonjak, sekiranya ia terhindar dari dosa penimbunan makanan, maka ia tidak terhindari dari sifat menginginkan lonjakan harga yang akan membebani kaum muslimin.
tetap berhati-hati. Namanya agama ini tetap kita hati-hati terus. Walaupun sudah benar, kita tetap curiga kita salah. Itulah bedanya orang-orang yang dekat sama Allah. Ketika makan rezeki mereka sambil nangis, tanpa takut. Mereka tidak mau. Takut yang untung ini bukan untung katanya. Alhamdulillah, itulah setiap hari minta ampun. Kita ini setiap hari harus minta maaf sama Allah. Tidak usah mikir punya keramat terbang ini begitu. Ya, yang penting jadi orang baik sudah. Insya Allah jadi orang baik ditolong Allah. Sebab itulah para salafun sholihin tidak senang jual beli makanan. Salafun sholihin kita lihat banyakan mereka bukan jual beli makan mereka. Mereka jual sarung. Kalau makanan jangan, tanpa takut tadi. Karena hal ini berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia. Yang mana hal ini membuat hati tidak senang dengan banyaknya stok makanan. Justru lebih menginginkan lonjakan harga dan musim paceklik agar barang cepat laku. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pengharaman riba, wallahu a'lam. Lah biwadullah dan sangat menghancurkan di kitab-kitab dan para salafun sholihin. Kalian di zaman fitnah ini, di zaman yang macam-macam, rezeki macam-macam, apa macam-macam. Orang yang paling banyak selamat di dunia ini sampai akhirat. Orang yang banyak bersolawat dengan Nabi Muhammad. Itulah sedikit-sedikit kenalin Nabi. Ini solusi, misalnya tidak ketemu lagi jalan. Kecuali dengan dekat sama Nabi. Ketika Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapa paling banyak masuk surga? Orang yang paling banyak berselawat sama waktu hidup di dunia, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa yang paling dekat? Yang paling banyak berselawat sama aku, orang yang paling dekat sama aku di surga. Ada seorang banyak utang dulu, ya Allah, sampai sedih. Sudah jatuh temponya masalahnya. Jatuh temponya orang merah. Dia bilang, ya Syekh, ente mesti bayar hutang ini. Kalau enggak saya tangkap engkau. Dia bilang, anak belum punya duit, begini-gini. Wah, sudah marah orang yang punya. Perintahnya diperintahkan hakim. Udah, saya minta dia ditangkap. Ini orang kaya, tangkapnya di tengah pasar, semua langsung ditangkap. Bilang, hakim, bagaimana kau benar punya hutang? Benar punya uang hutang, kalau tidak salah waktu itu. Di zaman Imam Abdul Hasan Syadili, kalau tidak salah ini. 500 dirham. Ya benar dia bilang. Padahal tidak ada surat, tidak ada ini. Tapi dia mengakui. Dia bilang, baiklah. Kapan kau mau bayar ini hutang? Dia bilang, saya mau bayar, belum tahu. Saya ini bingung juga. Orang juga tidak bayar sama saya, ini posisinya. Intinya dia ini kena tipu begini, terputar-putar lah. Akhirnya kata hakim, kalau begitu kau di penjara jangan. Dia bilang, hakim, saya punya anak istri, bagaimana hidup, bagaimana makan. Kalau dulu suami masuk penjara, istri tidak bisa apa-apa, tidak bisa jual nasi kuning. Iya, orang zaman tidak bisa. Di rumah sudah perempuan. Sedih ini, tolong dia bilang hakim. Saya begini saja, saya minta waktu 1 hari saja pulang. Tidak bisa. Tidak bisa kecuali dengan di penjara kau. Kalau kecuali ada jaminan, ada bayaran, ada jaminan, boleh. Kami akan lepaskan engkau. Dia bilang, ada jaminan, ada barang dari mana? Saya punya barang. Ada jaminannya. Rasulullah SAW. Rasulullah sudah meninggal. Bagaimana? Kalau aku besok dah balik, aku diharamkan dari syafaat Nabi Muhammad. Tak usah lagi dapat syafaat sudah. Bersumpah jangan sampai dapat syafaat Nabi Muhammad. Kalau aku besok dah balik, hakim ini terkejut, ini orang sudah nggak ada ikan hidup. Kalau enggak surganya hilang sudah, benar-benar ini. Percaya hakim ini. Kalau saya mau bohong hakim, saya tidak akan ngaku punya hutang karena tidak ada tulis-tulisan. Tapi saya ini tidak ada niat bohong. Ini sudah dibilang, kamu pulang jaminannya Nabi Muhammad. Pulang dia sampai di rumah. Istri dia bilang, kenapa kau malam-malam baru pulang? Ya, aku ditangkap begini. Sekarang kau bisa selamat bagaimana? Ya
Aku bilang kalau aku udah pulang, jaminannya adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Maksudnya, ya kita ada dapat syafaat Nabi Muhammad kalau kita pulang besok. Ya Allah, kau bisa pulang ini gara-gara Nabi Muhammad. Walaupun dia sudah meninggal, tapi sekarang syafaatnya sudah muncul. Udah kita berselawat saja di pulang sekarang. Berselawat. Tergerak si istri tadi. Baca selawat sampai datang Nabi Muhammad. Malam itu juga datang. Malam Nabi Muhammad ini sebenarnya dekat. Nabi Muhammad kita berselawat, langsung ada yang nyampaikan. Malaikat bilang, wahai Nabi Muhammad, ada umatmu yang kirim salam sama engkau, namanya Fulan bin Fulan. Nama abah kita pun dikenal sama Nabi Muhammad. Oh, anaknya si Fulan, iya. Maka Rasulullah membalik mengucapkan salam. Jadi kita jangan sangka tidak sampai semuanya. Kita aja tidak merasakan. Coba kita duduk terus. Benar-benar duduk. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ini orang tidur di dalam bacaan tersebut, datang Nabi Muhammad. Bilang, siapa engkau? Dia bilang, aku Nabi-Mu, ya Allah, kamu berseri-seri ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ini punya masalah, aku tahu. Kata Rasulullah, esok kau datang ke raja. Kasih tahu raja bahwa bacaan selawatmu itu sampai kepada Rasulullah. Rasulullah dengar, sampai kepada Rasulullah. Dan kasih tahu tadi malam dia ragu, apakah hitungannya sudah 1000 atau belum. Katakan sama dia, sudah, itu hitungan sudah 1000. Sampai dia was-was tidur. Dan yang ketiga, katakan bahwa Rasulullah perintahkan supaya raja membantu kamu. Terbangun istri tadi bangun. Jadi kenapa? Aku melihat Rasulullah begini. Allah, cepatlah kau cari bagaimana bisa ketemu. Karena Rasulullah yang perintahkan ada aja jalan. Ketemu akhirnya. Ada prajurit bilang, wahai raja, ini ada orang bilang mau ketemu. Panggil karena ada wasiat dari Nabi Muhammad. Cobalah masuk. Apa kisahnya? Bilang raja, saya ini mimpi Rasulullah. Ceritanya begini. Rasulullah SAW bilang bahwasanya engkau setiap hari baca sholawat ini. Disebutkan sholawat tadi selama sebanyak 1000 kali. Tidak ada yang tahu kecuali raja ini sama gurunya. Mulai percaya raja itu. Sudah itu yang kedua, wahai raja, saya ini diberitahu Rasulullah tadi malam kau tidak bisa tidur, ragu dengan hitungan tersebut. Benar, tidak ada yang tahu aku tidak bisa tidur tadi malam kecuali kau ini. Benar, aku ragu hitungan tadi. Kata Rasulullah bahwa semua sholawatmu itu sudah benar 1000 dan diterima sama Nabi Muhammad. Menangis saja mendengar bahwa Nabi Muhammad menerimanya. Ya Allah, seumur hidupku baru sekarang aku tahu ternyata sholawatku ini didengar setiap hari. Setiap kau sholawat didengar sama Nabi Muhammad. Jadi kita ini kalau berselawat itu pasti Nabi Muhammad. Langsung bersentuhan saja kalau sudah bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Langsung dekat sentuh langsung Nabi Muhammad. Ya. Jangan bilang Nabi Muhammad itu jauh, dekat sudah. Di hati kita, di diri kita Nabi Muhammad. Kita ini umatnya, kita diciptakan dari cahayanya. Kenapa kita bilang jauh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sudah dekat. Setiap pagi Allah rencanakan terus, Allah buat acara terus untuk Nabi Muhammad di dalam diri kita dan kehidupan kita ini. Alhamdulillah, di kehidupan kita kekasih Allah izinkan untuk bisa dekat sama kita. Namanya Allah baik benar sama kita. Bukan harta lagi yang dikasih sama Allah. Nabi Muhammad, kau dekat sama kekasihku, Allah bilang. Nah, ada yang lebih mahal ini. Ini makhluk paling kucintai, paling kusayangi. Kalau duit, apa ini kecil, hina di hadapan Allah. Tapi ini Nabi Muhammad yang sudah didekatkan sama Allah, sama kita. Tidak ada yang lebih mahal daripada itu. Maksudnya akhirnya, apa kata Rasulullah? Rasulullah bilang, tolonglah aku. Kau katakan sama raja supaya menolong.
Apa masalahmu? Masalahku punya utang begini-begini. Sudah, panggil hakimnya dipanggil. Ini kubayarkan hutang 500 dirham. Dan ini kubayarkan lagi, kuberikan kepadamu 500 dirham karena kau sudah menghasilkan habat baik. Dan ini lagi 500 dirham untuk bukan pulang dari orang kaya dia. Kalau ada masalah lagi kesini lagi, minta lagi sama aku. Ya Allah. Pulang, selamat dari belakang aku dari hutang ini. Dia bilang, berkat Nabi Muhammad. Jadi jangan jauh-jauh hidup sama Nabi. Sudah. Anak-anak akal kalau kita hidup ini terlalu berlebih-lebihan. Dekati Nabi Muhammad, banyak selawat, banyak istighfar, insya Allah selamat kita. Selamat. Tidak akan ada masalah yang berat-berat muncul, akan digantikan oleh Allah. Sesuatu yang lebih mulia, di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan sholawat, keramatnya sholawat, syafaatnya sholawat. Allah muliakan kita di dunia dan di akhirat dengan syafaat Nabi Muhammad. Besaran anugerah Allah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala payungi kita semuanya dengan syafaat ini hingga kita bahagia, terhormat, mulia di dunia dan di akhirat. Segala hajat kubur, segala hajat kubur bijahi sayyidina Rasul. Rabbana bil qabul wa hab lana kulla sunnah wa bistajib lana amin. Sirrul fatiha ila hadratin nabi. Amma sallallahu alaihi wa sallam. Mari kita sholat.